Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sabina Kianisani dengan NPM 217550007. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Akuntansi publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba. Sektor publik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh sektor publik yaitu yang berbentuk yayasan, pemerintahan daerah, sekolah, rumah sakit. Tetapi tidak semua rumah sakit itu berbentuk public sektor. Entitas yang mencari laba itu privat sektor, sedangkan nirlaba itu public sektor. Contoh privat sektor yaitu BUMN dan BUMD. Mengenai reformasi akuntansi pemerintahan, sebelum tahun 2003, akuntansi pemerintahan masih bersifat dinamis, tidak ada laporan keuangan daerah ataupun laporan keuangan negara. Pada zaman itu, akuntansi ini masih sangat primitif. Dan di tahun 2003 sampai dengan 2004 itu keluarlah UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Dan keluar PPN nomor 71 pada tahun 2010 tentang PSAP. Standar akuntansi pemerintahan itu hanya diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Entitas publik yang lain masih didasarkan oleh PSAK dan ISAK 35. Standar akuntansi pemerintahan dikembangkan oleh Komite SAP. Acuan dari semua standar akuntansi pemerintahan adalah kerangka konseptual. Jadi, pengertian akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang diimplementasikan di daerah pusat atau daerah entitas. Peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selain satu periode pelaporan. Peranan lain yaitu akuntabilitas, manajemen, transportasi, dan keseimbangan generasi. Inti dari tujuan laporan keuangan menyediakan informasi pengguna dan kebutuhan informasi antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pegawai, lembaga pemeriksa, pihak yang memberikan peran dalam proses donasi, investasi, pinjaman. Alurnya yaitu yang pertama transaksi, kemudian jurnal, kemudian posting ke buku besar, kemudian neraca saldo penyesuaian, kemudian dibantu manual ke dalam laporan kertas kerja, kemudian penyusunan laporan keuangan, kemudian jurnal penutup dan jurnal pembalik. Struktur laporan daerah yang pertama ada yaitu laporan realisasi anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Laporan yang disusun dengan cara cash basis. Laporan ini menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah belanja pemerintah daerah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.